Penguasa Alam Kayangan, Bab 55, Judul, Sebuah Permainan Hidup dan Mati. Seekor elang putih raksasa dan elang hitam besar menyapu langit masing-masing seolah-olah petir putih dan hitam. Itu menyebabkan para pejalan kaki yang tak terhitung jumlahnya untuk berhenti dan mereka mencoba menebak apa sebenarnya binatang roh tingkat tinggi itu. Tapi sesaat setelah itu, Raja Wali dan elang tersebut terbang semakin jauh tinggi dan sangat cepat sampai benar-benar lenyap di atas awan. Salju kecil, sedikit lebih tinggi, seluruh tubuh elang salju putih seperti salju. Siti Arum berharap setelah terbang di atas awan, mereka bisa menyembunyikan siluet mereka dengan bantuan awan. Tapi Gunawan mengerti dengan sangat jelas bahwa ini mungkin berhasil jika binatang roh lain yang mengejar mereka itu akan berhasil. Namun apa yang ada di belakangnya kebetulan adalah Raja Wali. Raja Wali adalah penguasa langit yang sebenarnya dan tidak ada yang bisa lolos dari mata Raja Wali. Elang salju terbang lebih tinggi dan telah melewati lapisan awan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Raja Wali masih terus mengejar tanpa henti. Elang salju bisa terbang sangat tinggi, cukup untuk mencapai 5.000 meter. Tapi dalam hal ketinggian terbang, itu masih jauh untuk bisa dibandingkan dengan Raja Wali. Seekor Raja Wali dewasa biasa sudah bisa terbang ke ketinggian 10.000 meter, apalagi Raja Wali tingkat ranah spiritual. Untungnya dalam hal kecepatan terbang, elang salju tidak kalah dengan Raja Wali. Meskipun mengikuti di belakang tapi jaraknya tetap sama. Elang salju tidak memiliki cara untuk menjauhkan Raja Wali dari ekornya, tapi Raja Wali tidak dapat mengejar elang salju dalam waktu dekat juga. Namun peringkat elang salju bagaimanapun juga lebih rendah daripada Raja Wali. Bagi Raja Wali untuk mengejar ketinggalan dengan elang salju itu hanya masalah waktu saja. Menurut yang aku tahu, Raja Wali ini ditangkap hidup-hidup oleh Padepokan Sin beberapa tahun yang lalu. Ini sepertinya belum sepenuhnya dijinakkan dan juga bukan binatang roh yang dikontrak dan ada risiko untuk melarikan diri jika dilepaskan. Jadi, kecuali itu adalah masalah penting, mereka tidak akan melepaskan Raja Wali ini. Saudara junior Gunawan, apa tepatnya yang kau lakukan terhadap Padepokan Sin? Siti Arum bertanya dengan gugup saat ia mencengkeram elang salju dengan erat. Suara angin terdengar seperti gemuruh petir. Menghadapi pertanyaan Siti Arum, Gunawan ragu sedikit dan menjawab dengan jujur. Tidak apa-apa jika kau memilih untuk tidak percaya apa yang akan aku katakan. Aku benar-benar melumpuhkan Sin Luto dan membuat mereka kehilangan 600.000 koin ungu. Gunawan sedikit berhenti, lalu memilih kata-kata yang mudah ditelan orang lain. Aku juga benar-benar menghancurkan harta padepokan mereka. Siti Arum membuka matanya yang indah menjadi bentuk bulat. Bibirnya terbuka lebar saat dia menatapnya tercengang. Aku bersumpah dengan penampilanku bahwa semua ini benar, kata Gunawan tak berdaya. Siti Arum tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Dia tidak meragukan kata-kata Gunawan. Dia yakin bahwa berdasarkan pandangannya tentang sifat Gunawan, pada dasarnya dia tidak akan menggunakan kata-kata konyol seperti itu untuk mengelabui dia dalam situasi seperti ini. Namun justru karena dia tidak meragukan kata-kata Gunawan, dia sangat kaget dan ketakutan di dalam hatinya. Yang mengejutkannya adalah bahwa Gunawan adalah seorang pemuda di tingkat pertama ranah kelahiran cakra sebenarnya dapat membawa bencana semacam itu ke padepokan terbesar kota Boyolali sendirian. Ini adalah sesuatu yang sangat tak terbayangkan. Apa yang membuatnya takut adalah Sin Luto yang dilumpuhkan dan kehilangan 600.000 koin ungu sudah bisa berarti kebencian yang dalam. Tapi untuk menghancurkan perbendaharaan padepokan itu akan lebih dari sekadar kebencian yang mendalam. Kebencian semacam ini sudah cukup untuk bertahan sampai ratusan generasi dan ribuan musim gugur. Jika cabang Padepokan Sin tidak ingin memotong mayat Gunawan menjadi puluhan ribu keping tak peduli apapun biayanya, bahkan dia akan menganggapnya aneh. Tidak mengherankan bila untuk mengejarnya, Padepokan Sin bahkan telah melepaskan Raja Wali. Siti Arum pada awalnya mempertimbangkan apakah dia harus menghentikan pelarian tanpa tujuan ini dan mengungkapkan identitas dirinya yang tentu saja cukup untuk memastikan keamanan Gunawan. Tapi setelah mendengarkan kata-kata Gunawan, dia melemparkan ide ini. Berdasarkan apa yang telah dilakukan Gunawan, jika dia jatuh ke tangan Padepokan Sin, apalagi dirinya sendiri, dia tidak akan bisa menyelamatkannya bahkan jika dia memanfaatkan ayahnya. Melihat reaksi Siti Arum, Gunawan berkata dengan rasa bersalah. Senior Arum, maaf, aku telah membebanimu. Siti Arum dengan ringan menggelengkan kepalanya. Ini adalah pilihanku sendiri, tidak ada sesuatu yang bisa dianggap sebagai beban. Dia dengan lembut tersenyum dan menghiburnya. Juga, senior sister yang melindungi seorang saudara junior yang imut tentu saja wajar. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa kau membebaniku, karena masih belum pasti bahwa kita tidak dapat melarikan diri. Mungkin mereka akan berhenti mengejar kita setelah beberapa saat. Atau mungkin, Raja Wali itu tiba-tiba menjadi tidak patuh dan terbang ke arah yang berbeda di tempat lain. Itu saja mungkin.
Salju kecil, terbang sedikit lebih cepat. Saat mendengar kata-kata Siti Arum, beberapa kerumitan muncul bersamaan dengan ekspresi Gunawan. Saat Siti Arum mengucapkan kata-kata ini, dia tidak menemukan sedikitpun penyesalan, tipu daya, dan kebohongan dari kedalaman matanya. Dia tidak suka berhutang budi kepada orang lain, tapi kali ini dia pasti berhutang budi padanya. Dia berhutang nyawanya, atau mungkin semacam emosi. Ngomong-ngomong saudara junior Gunawan, bagaimana kau bisa menyusup ke Padepokan Sin? Dan bagaimana kau bisa menghancurkan mereka sejauh ini? Bukankah tidak masalah jika menceritakannya padaku? Tentu keadaan hati Siti Arum saat ini sangat cemas. Namun matanya mengungkapkan keingintahuan yang sangat murni saat dia berbicara dan membuat Gunawan yang awalnya ingin menyembunyikan segalanya tidak mampu menolak. Dia berpikir sejenak dan menceritakan kepadanya. Dulu, aku memiliki seorang guru. Aku belajar beberapa keterampilan medis dari guruku dan juga termasuk penyamaran. Sin Luto terluka parah olehku dan padepokan tersebut pasti akan mencari dokter di mana-mana di kota. Karena itu, aku menyamar sebagai dokter dan menyusup ke Padepokan Sin. Gunawan secara alami sangat fasih dalam berbicara dan dengan jelas menceritakan apa yang telah terjadi selama beberapa hari ini di Padepokan Sin kepada Siti Arum. Tentu saja, dia tidak menyebutkan hal-hal seperti inti Dragon ranah tingkat raja. Itu, dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu. Seluruh proses menjelaskannya tidak diragukan lagi fantastis. Hal itu menyebabkan Siti Arum kadang-kadang membuka bibir merah jambunya lebar-lebar, kadang tertawa saat menutup mulutnya, dan kadang-kadang memiliki wajah syok. Apalagi saat dia mendengar bahwa dia menipu sebagai dokter yang tak tertandingi, begitu juga Sin Luto yang memanggilnya sebagai kakeknya. Dia segera tertawa sambil menahan perutnya sampai air mata keluar dari sudut matanya. Sepanjang waktu, seolah-olah dia sudah lupa bahwa mereka saat ini berada dalam situasi yang berbahaya. 2 jam berlalu, 4 jam berlalu. Langit sudah gelap, saat 4 jam dan ratusan kilometer berlalu dengan suara angin. Mereka sudah tidak tahu di mana mereka saat ini berada. Setiap kali mereka memalingkan muka mereka berkali-kali, mereka masih bisa melihat siluet Raja Wali dengan jelas setiap saat. Ini buruk, mereka hampir berhasil menyusul. Salju kecil, terbang sedikit lebih cepat. Salju kecil, Gunawan memalingkan muka dan terkejut saat mengetahui bahwa Raja Wali di belakang mereka telah menutup jarak lebih dari 1000 meter sampai kurang dari 300 meter. Duduk di punggung elang salju, Gunawan dengan jelas merasakan kram di tubuhnya. Bagi binatang roh ranah cakra sejati, terbang dengan kecepatan penuh selama 4 jam sudah mendekati keajaiban. Jika itu bukan binatang roh yang dikontrak oleh Siti Arum dan memiliki kesetiaan mutlak pada Siti Arum, bertahan sejauh ini tidak akan mungkin terjadi. Namun keunggulan Raja Wali jelas ditampilkan saat ini. Kecepatan terbangnya nyaris tidak memiliki sedikitpun penurunan. Suara Raja Wali sesekali terdengar dengan penuh energi dan bergema melalui langit dan bumi. Senior Sister, jangan memaksakannya lagi. Kekuatannya sudah habis dan jika ini terus berlanjut, umurnya akan terpengaruh. Sebagai Master Elang Salju, Siti Arum memahami kondisinya lebih baik daripada Gunawan. Dia menggigit bibirnya dan mencengkeram kedua tinjunya erat-erat. Tubuh Elang Salju menjadi semakin parah. Bahkan postur tubuhnya pun tak lagi stabil. Ini mulai goyah dan bergoyang dan kecepatannya pun semakin menjadi semakin lambat. Raja Wali di belakang mereka semakin mempersingkat jarak dan saat ini, suara mengerikan terdengar dari belakang mereka. Bajingan kecil, untuk benar-benar membuat ayah di sini mengejar begitu lama. Kali ini, mari kita lihat kemana lagi kau bisa lari. Gunawan berbalik tiba-tiba dan baru sekarang menemukan bahwa Raja Wali sudah berhasil mencapai jarak ratusan meter. Seluruh penampilan Raja Wali, begitu juga siluet yang berdiri di punggungnya sudah jelas. Tidak diragukan lagi Sin Zaihe. Senior Sister, biarkan salju kecil terbang ke bawah, kita harus bersiap. Saat Gunawan berbicara setengahnya, dia tiba-tiba berhenti. Karena pada saat itu juga, perasaan yang sangat berbahaya muncul dari belakangnya. Dia memalingkan wajahnya hampir secepat kilat dan dengan sekilas pandang, melihat senjata berbentuk aneh yang dipegang oleh Sin Zaihe yang berdiri di atas punggung Raja Wali. Itu adalah Poison Fire Rod. Sin Zaihe benar-benar memiliki Poison Fire Rod. Sebelum dia bahkan bisa bereaksi, dia sudah melihat secerca api tiba-tiba keluar dari Poison Fire Rod. Seketika, sebaris aura berbahaya terbang ke arah mereka dengan kecepatan lebih cepat daripada suara. Awalnya seharusnya terbang ke arah Gunawan, tapi di bawah arus udara yang keras, ia sedikit melenceng dan langsung terbang ke dada Siti Arum. Senior, hati-hati. Siti Arum yang masih memutar kepalanya, sama sekali tidak menyadari bahaya fatal yang terjadi. Saat akhirnya menyadari hal itu, dia sudah tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dengan matanya yang membesar, benda hitam pekat semakin dekat. Dan tepat setelah itu benar-benar ditahan oleh tubuh Gunawan yang menukik di depannya.
Puff, sebuah lubang besar terbuka di bahu Gunawan dan darah berceceran di mana-mana. Meskipun dia menghindari titik vital, dia masih meremehkan kekuatan Poison Fire Rod. Begitu dia terkena Poison Fire Rod, dia hampir mendengar suara mengerikan Grim Reaper. Junior Gunawan, tubuh Siti Arum membeku di tempatnya. Baru ketika dia melihat bahu Gunawan yang langsung berwarna merah karena darah, akhirnya dia menangis terengah-engah dan dengan panik menopang tubuhnya yang perlahan terjungkal. Senior Sister, dia bisa menahan rasa sakit yang parah dari luka itu, tapi di bawah tembakannya yang berat, pikirannya kacau dan membuatnya merasa tidak mampu mendukung dirinya sendiri. Dengan wajah mengerikan, dia berkata dengan susah payah sambil menggigit ujung lidahnya. Itu, Poison Fire Rod, itu memiliki racun kuat. Jika terkena, kematian tak terelakkan. Peluk aku, dan lompat ke bawah. Melompat turun, kita mungkin mati. Tapi kalau kita tidak melompat, kita pasti akan mati. Racun kuat. Melihat bahu Gunawan yang berdarah membuat hati Siti Arum bergetar hebat. Dia mengangguk dengan mata berkabut dan erat memeluk tubuh Gunawan. Baiklah, mari kita melompat. Pada saat ini, di wajah Gunawan yang melindunginya dengan hidupnya, dia tetap memilih untuk mengikutinya bahkan saat berhadapan dengan ketinggian beberapa ribu meter. Dia memeluk Gunawan dan berdiri di punggung elang salju. Melihat tanah yang luas di bawahnya, dia dengan lembut berbisik, "Salju kecil, kau telah bekerja keras. Kembalilah dan istirahatlah dengan baik." Saat suaranya memudar, tanda di tangannya melintas. Tubuh elang salju itu lenyap dalam cahaya putih. Tubuh Gunawan dan Siti Arum juga jatuh lurus ke bawah saat mereka terjerembab ke arah yang tidak diketahui di bawah mereka. Ketika Gunawan dan Siti Arum tiba-tiba melompat turun seperti itu, Shin Zaihe tidak memperkirakannya. Pada saat dia menghentikan Raja Wali, dia sudah tidak bisa melihat siluet mereka. Mereka pasti gila. Bahkan jika itu aku akan hancur menjadi bubur kertas jika melompat turun dari ketinggian ini. Tapi anak nakal itu tertembak Poison Fire Rod, jadi dia sudah ditakdirkan untuk mati. Tanah di bawah tampak hutan belantara luas. Dalam suasana tenang, dia yakin dua orang yang melompat turun ditakdirkan untuk mati. Bagaimanapun juga, Gunawan mengambil semua dari perbendaharaan padepokannya sehingga dia mungkin memiliki barang dengan kapasitas penyimpanan yang cukup untuk menampung semua barang curian tersebut. Kehidupan atau kematian Gunawan tidak penting. Yang lebih penting adalah menemukan harta padepokan itu. Dalam kecepatan tercepat, Shin Zaihe terjun langsung ke bawah. Begitu dia jatuh, dia menerima serangan dari binatang roh ranah cakra sejati liar. Dia memukul telapak tangannya untuk segera menghilangkannya, tapi dia tidak menduga bahwa serangannya secara tidak sengaja akan menusuk sarang lebah. Sekelompok besar binatang roh ranah cakra sejati mulai mengaum dari segala penjuru, memaksanya untuk tidak memiliki pilihan lain selain cepat-cepat melarikan diri karena takut. Hutan belantara membentang sejauh ratusan mil. Selama lebih dari 4 jam, Shin Zaihe seperti mencari seekor lalat tanpa kepalanya. Namun dia tidak menemukan sedikit pun jejak kehadiran mereka bahkan setelah terus mencari sampai langit berubah menjadi gelap gulita. Populasi binatang roh di sini sangat padat dan kebanyakan dari mereka memiliki temperamen yang sangat ganas. Meski baru mencari 4 jam, ia sudah mengalami puluhan serangan. Termasuk di antara mereka bahkan merupakan binatang roh ranah kekuatan bumi. Meski berhasil melarikan diri dengan mengandalkan Raja Walinya, seluruh tubuhnya masih tertutup lapisan keringat dingin. Binatang roh di daerah ini sangat tidak normal. Pasti mayat Gunawan sudah dimakan oleh binatang roh ini sampai tidak ada yang tersisa yang membuatnya tidak mungkin untuk menemukannya. Seperti yang dipikirkannya di sini, meski memiliki kebencian yang dalam, Shin Zaihe tidak punya pilihan selain melepaskan pencariannya saat ia mengarahkan Raja Wali menuju arah kota Boyolali. Gunawan membiarkan Siti Arum memeluknya dan melompat turun tentu bukan pilihan yang dibuat karena putus asa. Sebagai gantinya, itu karena jika tidak, mereka pasti mati di tangan Shin Zaihe. Tapi jika mereka melompat, mereka pasti akan bertahan. Karena ada Rumini. Apakah kau gila? Tindakan Gunawan memberi kejutan pada Rumini. Saat tubuhnya cepat jatuh ke bawah, tubuh lembut dan hangat lainnya erat memeluknya. Namun ia tidak punya waktu untuk menikmati sensasi indah seperti ini. Dia mengangkat tangan kirinya dan 7 jenis bahan obat muncul di telapak tangannya. Di bawah cengkeramannya yang ringan, 7 bahan obat berubah menjadi 1 pil tunggal setelah disempurnakan oleh mutiara racun surgawi. Dia kemudian melemparkan pil obat ke dalam mulutnya dengan susah payah dan dengan paksa menelannya. Setelah itu, dia akhirnya berbicara dengan Rumini dengan tergesa-gesa. "Rumini, jangan selamatkan aku, atau kau akan mati. Untuk saat ini, cobalah untuk meminjamkan sebagian dari kekuatanmu. Sampai cukup bagiku untuk menggunakan teknik terbang." Setelah membunuh naga api, racun kuat di tubuh Rumini membuatnya tidak mampu menggunakan kekuatannya selama 3 bulan.
Namun jika sebagian kecil kekuatannya dipinjamkan ke Gunawan tanpa melepaskannya secara pribadi, efek rebound pasti akan berkurang cukup banyak. Namun, teknik terbang, bukankah kau tahu bahwa untuk menggunakan teknik terbang, kekuatanmu setidaknya harus berada di ranah kekuatan langit? Dengan tubuhmu saat ini, bagaimana mungkin kau menahan kemampuan tenaga dalam ranah kekuatan langit ini? Jika ada kesalahan, dalam beberapa saat setelah aktivasi, pusat cakramu akan segera pecah. Jangan lupa, pusat cakraku saat ini adalah pusat cakra Dewa Elemen. Aku percaya bahwa mereka tidak akan hancur begitu mudah. Juga, aku tidak perlu menggunakannya lama. Hanya beberapa detik sebelum kita mencapai tanah sudah cukup. Di samping telinganya, suara angin menjadi semakin keras. Pemandangan di bawahnya juga membesar dengan cepat pada tingkat yang lebih cepat. Mata Siti Arum tertutup rapat saat lengannya tanpa sadar menegang saat memegangi Gunawan. Ini bukan hanya untuk perlindungannya, tapi lebih dari rasa takut bawah sadar. Kesadarannya mengendur tapi Gunawan dengan tegas membuka matanya saat dia memusatkan perhatian pada pandangan di bawahnya. Tekanan angin yang menyerang di bawah kakinya berubah yang berarti bahwa dia sudah sangat dekat dengan permukaan bumi. Dalam beberapa napas, mereka akan hancur ke tanah. Rumini, setelah teriakan itu, kekuatan besar mulai dengan liar mengisi pusat cakranya. Itu adalah kekuatan besar yang membuatnya merasa bisa mengendalikan ruang dan bahkan sebuah kekuatan yang cukup kuat untuk segera menghancurkan pusat cakranya. Gunawan membuka matanya lebar dan matanya langsung menajam. Dia mulai melepaskan tenaga dalam ini. Sebagian dikirim terhadap aliran udara di bawah, dan bagian lainnya dibuat untuk melindungi area di sekitar tubuhnya. Tiba-tiba, seolah-olah mereka tertangkap oleh sesuatu, kecepatan jatuhnya dia dan Siti Arum sangat menurun. Ini menjadi lebih dan lebih lambat. Tapi untuk beberapa nafas pendek ini, bahkan untuk kekuatan ranah kekuatan langit pada dasarnya tidak mungkin benar-benar meniadakan kekuatan jatuh yang berlebihan. Saat tepat sebelum jatuh ke tanah, kecepatan jatuh mereka masih cukup cepat. Gunawan menggenggam lengan Siti Arum tanpa ragu dan dengan paksa mendorong tubuhnya yang lembut ke atas. Siti Arum langsung membuka matanya dan melihat senyum tipis yang menempel di bibir Gunawan. Namun senyum itu berangsur-angsur memudar ke kejauhan di depan matanya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah hatinya terkena dampak parah oleh sesuatu yang hangat namun pahit. Dia membuka bibirnya, tapi sudah terlambat untuk membuat suara. Bang, tubuh Gunawan akhirnya sampai di tanah. Setelah benar-benar menghancurkannya, tanah yang keras segera hancur menjadi banyak bagian. Dia bahkan tidak sempat merasakan sakit sebelum kesadarannya langsung menjadi gelap. Junior Gunawan, baru setelah 4 napas dari jatuhnya Gunawan, Siti Arum akhirnya sampai di tanah. Saat dia mendorong Siti Arum, kekuatannya sangat lembut tapi tak terduga lama. Rasanya seperti angin sepoi-sepoi yang lembut namun tak tertahankan yang secara bertahap memperlambat jatuhnya. Lembut sedemikian rupa sehingga sekitar 10 meter dari tanah, dia benar-benar tertahan di udara. Saat terjatuh, rasanya seperti terjatuh dari ketinggian 10 meter. Pada ketinggian itu, pada dasarnya tidak mungkin baginya menderita kerusakan. Siti Arum mendarat dengan sangat mulus di kakinya dan kemudian bergegas menuju Gunawan seolah-olah dia telah menjadi gila. Setelah melihat kawah raksasa yang menakutkan di bawahnya dan celah di tanah yang meluas lebih dari 10 meter, air matanya dengan cemas tumpah keluar. Junior Gunawan, Junior Gunawan, Junior Gunawan. Siti Arum berlutut di samping tubuh Gunawan dan dengan sedih memanggilnya. Dia yang belum meneteskan air mata selama lebih dari 10 tahun, tapi dia sekarang benar-benar menangis. Air matanya mengalir seperti banjir dan cepat menutupi seluruh wajahnya. Meski dia menutup bibirnya dengan paksa, dia masih tidak mampu menahan suara tangisnya, tidak peduli apapun. Dia pernah memberitahu Rupadi sebelumnya, bahwa Gunawan akan menjadi seseorang yang memandang kehormatan dan persahabatan dengan sangat penting. Jika dia terbantu selama masa-masa sulit, dia pasti akan membalasnya. Paling tidak, dia tidak akan menolak permintaannya saat itu tiba. Di depan cabang Padepokan Sin, dia benar-benar menyelamatkannya dengan menggunakan binatang roh yang dikontrak untuk melarikan diri dari kejaran Sin Zaihe. Namun dia tidak pernah menduga bahwa dia akan membalasnya dengan cara yang penuh gairah dan sangat menentukan. Bahwa dia akan sangat melindunginya dengan menggunakan tubuh dan nyawanya 2 kali berturut-turut. Di dunia ini ada banyak orang yang baik padanya dan juga banyak lagi yang sangat berusaha untuk menyenangkan hatinya. Tapi sejak masa mudanya sampai dewasa, dia telah melihat kegilaan yang cukup tidak tulus dan tidak berperasaan, melihat cukup banyak pisau dalam kata-kata manis dan ambisi yang mengerikan. Di antara mereka bahkan termasuk anggota keluarga terdekatnya. Dia berkecil hati dari waktu ke waktu. Beberapa kali hampir sampai putus asa. Jika tidak, dia tidak akan meninggalkan rumah untuk melewati 7 institut dalam waktu 2 tahun, semuanya untuk menemukan sedikit harapan. Perlakuannya yang hangat dan lembut terhadap orang lain disebabkan oleh sifatnya.
Tapi dia yang telah menderita karena terlalu banyak trauma, tidak pernah membuka hatinya pada siapapun. Setiap kali dia berbicara dan tertawa bersama orang-orang, bagian dalam hatinya sebenarnya berjarak ribuan mil jauhnya. Dia tidak akan pernah menduga bahwa di dunia ini, akan ada seseorang yang pada saat paling berbahaya bersedia menyerahkan hidupnya untuk menjaganya. Paling tidak, keluarganya tidak akan melakukannya dan juga mereka yang menyanjung dan berusaha untuk menyenangkan hatinya. Tapi Gunawan, junior kecil yang berusaha dia cari, membuat jantungnya berdegup kencang, membuat air matanya jatuh seperti hujan. Dia juga membuatnya mengerti untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bahwa di dunia ini, benar-benar ada seseorang yang mau melindunginya menggunakan hidupnya. Dan di atas itu, 2 kali. Namun dia mungkin mengerti bahwa agak terlambat, karena pada saat yang tepat dia mengerti itu, orang ini kemungkinan besar tidak akan pernah terbangun lagi. Kejatuhan yang mengerikan itu sama sekali tidak mungkin bagi seseorang yang hanya memiliki tenaga dalam dari ranah kelahiran cakra untuk bertahan. Satu-satunya hasil adalah kematian. Hati Siti Arum dipenuhi rasa sakit yang mengerikan dan air matanya benar-benar mengaburkan penglihatannya. Dalam kesusahannya, dia tidak menyadari bahwa meskipun dampak Gunawan menghancurkan kawah yang begitu besar dan begitu banyak celah di tanah, sebenarnya tidak ada tanda-tanda adanya darah di bawah tubuhnya. Di tengah tangisnya, tiba-tiba dia merasakan sentuhan hangat di telapak tangannya. Pada saat itu, seolah-olah dia telah terkejut dengan listrik, seluruh tubuhnya bergetar saat dia tiba-tiba melebarkan matanya yang indah. Melalui penglihatannya yang masih kabur, dia melihat Gunawan perlahan membuka matanya. Karena dia menangis terlalu sedih, wajahnya benar-benar dihabiskan untuk menangis tapi dia menatapnya dan tersenyum lembut. Tangannya tepat terletak di telapak tangannya, yang mengatakan kepadanya bahwa dia belum meninggal. Junior Gunawan, Siti Arum tiba-tiba merasa seolah-olah dia tiba-tiba meninggalkan neraka dan masuk surga. Dengan sangat terkejut, suaranya menjadi tidak jelas. Kau baik-baik saja. Sebenarnya, aku mati. Gunawan sedikit menggerakkan bibirnya dan berbicara dengan suara serak dan lemah. Tapi senyum kecil di sudut bibirnya itu tidak kekurangan bakatnya yang biasa. Tapi Yama mengatakan kepadaku bahwa ada seorang gadis cantik dan baik yang menangis sangat sedih karena kematianku sehingga dia tidak tahan melihatnya. Jadi dia mengirimku kembali. Di balik kesedihan dan terkejut, Siti Arum tidak tahu apakah dia harus menangis atau tersenyum. Agak malu, dia menyeka air mata di wajahnya dan berusaha keras membuat ekspresi penuh celaan. Namun, ekspresi penuh celaan itu seperti pir mekar setelah hujan dan tak terlukiskan pedih dan bergerak. Kau sudah dalam keadaan ini, namun kau tetap tidak lupa untuk tidak malu-malu berbicara seperti itu. Kedepannya, siapa yang tahu berapa banyak gadis yang akan dibahayakan oleh mulutmu ini? Hehehehe. Gunawan tertawa. Tepat saat dia tertawa terbahak-bahak, luka-lukanya terpengaruh dan rasa sakit membuat alisnya tampak kejang. Kalau begitu, mungkinkah itu bisa membahayakan untuk senior sister? Sejak hari pertama mereka bertemu sampai sekarang, Siti Arum dan Gunawan tidak membuat banyak percakapan di antara mereka. Selain itu, sebagian besar percakapan mereka terdiri dari lelucon yang sedikit menggoda. Dia sudah terbiasa mendengar kata-kata seperti itu dari mulutnya dan dia akan menganggapnya lucu atau menarik. Tapi kali ini, dia tiba-tiba merasakan denyutan yang tidak dapat dijelaskan yang datang dari suatu tempat di dalam jiwanya. Dia memindahkan bibirnya dan baru saja akan berbicara, tapi ternyata Gunawan sudah menutup matanya dan kehilangan kesadaran. Dan cerita pun bersambung.